Sahabat, agama memiliki 1000 nyawa. Inilah satu peribahasa, satu kutipan yang sering dinyatakan untuk menunjukkan betapa agama sepanjang ribuan tahun tak pernah mati dan terus hidup. Kita memahami ilmu pengetahuan telah mengubah banyak hal, teknologi juga mengubah kesadaran, tapi kita juga melihat fakta dalam sejarah bahwa perkembangan ilmu pengetahuan juga perkembangan teknologi tak pernah tuntas membunuh agama, karena agama memiliki 1000 nyawa. Ini kutipan yang kuat untuk kita memulai diskusi webinar Hati Pena ke-25. Ini diskusi yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena yang ke-25. Topiknya adalah benarkah pembaruan pemikiran Islam meredup? Ini tema besar, pemikiran Islam, pembaharuan pemikiran Islam, benarkah ia meredup? Yang berbicara adalah sahabat kita, Ulil Absar Abdallah. Ia tak hanya menguasai literatur Islam klasik, tapi Ulil juga termasuk lengkap karena ia fasih bicara mengenai filsafat modern dan juga ilmu-ilmu sosial kontemporer. Peran saya di sini memperkaya diskusi dengan menunjukkan yang lebih detail lagi, yaitu lahirnya katakanlah 4 embrio pemikiran Islam modern pasca Nurcholish Madjid. Apa yang saya katakan ini sekaligus juga menjawab judul dari diskusi ini, bahwa pemikiran Islam tidak meredup karena muncul embrio yang bisa menguat ke depan setidaknya 4 pemikiran modern Islam. Saya mulai dulu dengan satu kategori, satu definisi bahwa yang kita masuk di sini, yang kita maksudkan dengan pembaharuan Islam itu satu pola yang tak menambah, tak mengurangi, bahkan juga tak mengubah teks Quran. Jadi penting di sini ditekankan bahwa kita tidak menambah, tak mengurangi, dan tak mengubah teks Quran. Yang dilakukan hanyalah interpretasi ulang. Ini pula yang membuat agama memiliki 1000 nyawa, karena dalam sejarah ditunjukkan fleksibilitas dan upaya penganutnya untuk terus-menerus menginterpretasi ulang, menafsir secara baru sesuai dengan zaman baru. Maka saya katakan ada 4 embrio pemikiran Islam modern pasca Nurcholish Madjid, tapi dalam membuat kategori 4 embrio itu, ini pokok-pokoknya yang saya maksud dengan pembaruan Islam setelah Nurcholish Madjid. 4 hal ini harus dipenuhi. Pertama, pemikirannya haruslah sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal yang mengutamakan kebebasan, keberagaman, dan kesetaraan manusia. Jika tafsir ulang atas Islam tak sesuai dengan prinsip HAM universal, ia tak dimasukkan dalam 4 kategori ini. Kedua juga, yang dimasukkan di sini, yang diletakkan dalam 4 kategori baru ini, hanya kepada pemikiran, hanya kepada mereka yang sudah membukukan pemikirannya. Tidak hanya lepas-lepas
esai-esai pendek misalnya, tapi ia sudah bukukan dalam satu buku kajian akademik sehingga ia bisa dipertanggungjawabkan. Atau jika ia belum dibukukan, tapi ia sudah dilakukan dalam kegiatan rutin yang berulang-ulang, yang acap kali, sehingga bisa dikatakan pemikiran baru pasca Cak Nur ini bukan hanya lontaran sekali dua kali, tapi ia sudah berada dalam tradisi yang panjang karena sudah dibuat bahkan puluhan kali. Itu kategori ketiga. Kategori keempat adalah pun di situ ada sesuatu yang baru yang diletakkan yang belum disentuh Nurholis Majid. Karena itulah ia menjadi tak sama persis dengan apa yang dikerjakan Nurholis Majid, tapi ada yang baru di sana, entah baru dalam metodologinya, entah baru dalam cara penyampaiannya. Ini kategorinya, maka saya mulai. Inilah penerus pertama, inilah pemikiran pertama pasca Cak Nur yang kita sebut saja di sini adalah pelestari Nurholis Majid yang tetap menyampaikan Islam inklusif. Tokoh utamanya Budi Munawar Rahman. Kita mengenal Budi, sahabat kita yang memang banyak sekali mendalami dan menulis ulang buku-buku Cak Nur. Ini ada beberapa buku yang sudah ia tulis, antara lain Ensiklopedia Nurholis Majid. Ia juga membukukan 5 seri pemikiran Cak Nur mengenai Islam, kemodernan dan keindonesiaan. Ya. Nah, ini kira-kira yang membuat Budi kita masukkan di sini, karena ia juga menyajikan karya lengkap Cak Nur secara elektronik. Ia juga membuat buku Ensiklopedia Cak Nur dan tetap menyuarakan Islam inklusif yang baru di Budi, karena memang ini zamannya. Ia acap kali menyatakan pikiran-pikirannya melalui webinar. Ini satu pola diskusi yang menggunakan Zoom meeting acap kali, yang tentu saja ini era baru datang pada kita di era pandemik, era di mana ketika Cak Nur masih hidup, webinar belum dikenal. Ini pertama, Budi Munawar Rahman. Budi tetap menyuarakan isu-isu penting dari Cak Nur. Jika kita melihat karya-karya Cak Nur, begitu banyak isu yang disentuh. Tapi di sini saya singgung saja 3 hal utama yang sentral, yang mendalam, yang sering diwacanakan oleh Nurholis Majid. Pertama adalah isu desakralisasi. Ini isu yang sangat mendalam. Cak Nur sering menyatakan ini dan diulang-ulang oleh Budi, bahwa hanya Tuhan yang sakral. Di luar Tuhan, segala hal menjadi terbuka untuk dijadikan riset dan objek ilmu pengetahuan. Hanya Tuhan yang sakral, di luar itu adalah objek dari kritik, dari pola kita untuk mengujinya lagi dan lagi dengan metode mutakhir. Hal utama ajaran Cak Nur. Hal lain juga ajaran Cak Nur, terutama untuk esensi ajaran sosial Islam. Dan ini yang sering dikutip oleh Cak Nur, bahwa yang utama dalam ajaran sosial Islam adalah keadilan. Cak Nur acap kali mengutip Ibnu Taimiyah yang lahir dan hidup di tahun 1263 sampai 1328. Ibnu Taimiyah seringkali mengatakan kita mendukung pemimpin yang adil walau mereka non-muslim, tapi kita melawan pemimpin yang tak adil walau mereka muslim. Jadi keadilanlah esensi dari ajaran Islam, bukan formalitas agama, sehingga walaupun dia non-muslim, jika ia adil,
ia layak didukung. Namun jika ia tak adil, walaupun ia Muslim, ia layak dikritik. Hal lain yang juga sering diwacanakan Cak Nur itu mengenai Piagam Madinah. Ini perjanjian demokratis pertama dunia Muslim di era Nabi Muhammad. Nabi sendiri yang merumuskan Piagam Madinah ini, yang menjamin kebebasan dan keberagaman agama di era itu. Tahun 622, saat itu inilah atau musyawarah dari suku-suku yang hidup di Madinah, terdiri dari kaum yang Muslim, Yahudi, dan musyrikin. Nah, ini pelestari pemikiran Cak Nur yang dilakukan oleh Budi Munawar Rahman yang baru di sana, karena dinyatakan pemikiran ini diulang-ulang dan redaksi yang berbeda melalui webinar. Nah, kedua, yang juga embrio yang juga muncul pasca Cak Nur, saya singgung di sini adalah pesantren modern virtual dari Ulil Absar Abdallah yang menjadi pembicara kita kali ini. Ia pun bisa dianggap membawa gelombang baru. Saya lihat di Facebook yang ia punya, hingga Februari 2022 Ulil sudah melakukan satu ngaji virtual Ihya Ulumuddin yang ke-303. Jadi bukan main, sudah begitu banyak pengajian virtual yang Ulil kerjakan, sudah 303. Apa yang baru di Ulil sini adalah ia menggali kajian Islam klasik yang untuk kali ini adalah karya Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin dalam tafsir modern. Jadi Ulil termasuk pihak pertama yang memperkenalkan pesantren virtual melalui Facebook Live. Berulang-ulang ia mengaji secara virtual, dan itulah hebatnya era internet, yang ikut pengajian Ulil karena lewat internet itu bisa di mana saja, tak hanya di Jakarta, bahkan tak hanya di Indonesia, tapi juga dari luar negeri sana, serentak mereka bisa live melalui Facebook. Sebelum era COVID, acap kali pengajian Ulil ini diikuti oleh Kopi Darat. Jadi Ulil pun juga pergi ke berbagai tempat untuk menyebarkan gagasannya mengenai kajian-kajian dari Al-Ghazali yang ditangkap, ditafsir melalui cara berpikir baru, cara berpikir modern. Inilah Al-Ghazali yang menjadi tokoh utama bahasan dari Ulil. Kita tahu Al-Ghazali seorang jenius polimat, banyak sekali yang ia kuasai. Ia menguasai hukum dan fikih, ia menguasai filsafat, teologi, dan juga ilmu logika. Hidup di tahun 1058 sampai 1111. Di tangan Ulil, juga di banyak pemikir lain, dikatakan bahwa bukan Al-Ghazali penyebab kemunduran ilmu pengetahuan dunia Muslim. Al-Ghazali hanyalah mengkritik filsafat Yunani. Karena kita tahu sebelum datangnya Al-Ghazali, Islam berada di puncak era keemasan, the golden age of Islam, itu antara abad 8 hingga abad 12. Di era itulah dunia Muslim menjadi puncak ilmu pengetahuan dunia, yang ketika itu bahkan dunia Barat masih di era kegelapan. Sehingga sejarawan menyatakan jika saja hadiah Nobel sudah diberikan di tahun itu, di era keemasan dunia Islam, sangat mungkin hadiah Nobel itu diberikan setiap tahun kepada pemikir Muslim, karena di sanalah memang pusat berkembangnya ilmu pengetahuan di bidang kimia, di bidang kedokteran, juga di bidang astronomi, dan lain sebagainya. Namun era itu surut, ilmu pengetahuan di dunia Muslim surut. Dulu itu ditafsir Al-Ghazali lah
salah satu penyebab utamanya karena kritik yang keras sekali terhadap tumbuhnya filsafat Yunani, dan Ulil termasuk yang menentang anggapan ini. Nah, melalui ngaji-ngaji karya Al-Ghazali yang dikerjakan oleh Ulil, banyak hal yang dikatakan di sana, karena kita tahu Al-Ghazali itu bukunya itu begitu banyaknya. Ini salah satu yang dikatakan tentang sentralnya akhlak, tentang pentingnya pikiran dan tindakan yang baik dalam agama, sehingga ibadah dengan akhlak yang buruk hanyalah kesia-siaan. Jadi mereka yang mengerjakan formalitas Islam, ibadah Islam, tanpa disambung, tanpa diwarnai oleh perilaku, oleh moralitas yang baik, itu hanyalah kesia-siaan. Yang sentral dari pengajian yang Ulil kerjakan ini, di samping formatnya, wahananya menggunakan media sosial, Facebook Live, satu wahana yang baru hadir di era-era revolusi industri keempat ini. Juga yang esensial dari yang disentuh oleh Ulil adalah studi literatur klasik sebagai kritik atas formalitas agama. Yang lebih ditekankan di sini adalah esensi Islam, satu bentuk akhlak yang Islami, moralitas yang Islami, juga pendalaman terhadap spiritualitas dan tasawuf yang Islami. Ini pola kedua dari embrio pemikiran pasca Cak Nur. Yang ketiga adalah Islam revisionis. Tokoh utamanya adalah Mun'im Syiri. Ini juga 3 buku yang sudah ia lahirkan dengan topik ini. 3 buku yang saya singgung, tentu banyak karya-karya lain. Ini buku berjudul Kontroversi Islam Awal, Islam Revisionis, Kontestasi Agama Zaman Radikal, dan juga mengenai ini buku yang judulnya Kemunculan Islam dalam Kesarjanaan Revisionis. Mun'im Syiri pun saya masukkan di sini karena ia pun sudah mengarang bukunya. Jadi pemikirannya berbeda dan juga sudah dibukukan dan bisa diuji secara akademik. Ini yang dieksplor oleh Mun'im Syiri, kajian sejarah awal Islam melalui dokumen sejarah literatur non-Islam mengenai metode cara memahami Islam awal yang bahkan menggunakan arkeologi dan juga teknologi GPS. Satu dari pemikir di School of Thought dari gerakan ini bahkan menggunakan GPS untuk menelusuri masjid-masjid awal yang berdiri di tahun 0 sampai 100 di era-era Nabi. Itu ingin dilihat melalui GPS itu bagaimana kiblatnya itu, apakah menghadap kepada Mekah misalnya, atau bahkan kepada wilayah lain seperti Petra. Nah, ini yang menjadi sumber dari tulisan Mun'im yang kita sebut Revisionist School of Islamic Studies. Ini kajian satu studi Islam yang tumbuh di tahun 70-an. Beberapa tokoh yang bisa kita sebut di sini adalah John Wansbrough, juga ada nama di sini Patricia Crone, juga ada namanya Andrew Ripin. Kita sebut beberapa saja. Jadi memang ini satu studi yang sudah cukup panjang. Yang penting di sini adalah tidak hanya temuan-temuannya, tapi juga metodologinya. Ini salah satu temuannya adalah bahwa tidak benar Islam itu lahir dan tumbuh di area terkebelakang. Menurut temuan dari pemikiran ini, Islam justru tumbuh di tempat di mana ajaran Kristen dan Yahudi ramai dipercakapkan. Jadi Islam tidak tumbuh di wilayah yang terkebelakang.
Islam justru tumbuh di pusat kota, di mana di sana studi-studi mengenai agama Yahudi dan Kristen sudah banyak dipercakapkan. Dan juga muncul kontroversi di sana bahwa yang penting di awal-awal kelahiran Islam justru bukan Mekah, tapi yang mereka sebut Patra. Ini wilayah di Yordania yang dianggap tempat tumbuhnya pertama kali Islam secara subur, karena di Patra itu pula ditemukan begitu banyak petunjuk-petunjuk yang membuat para ahli di sini menyatakan di sanalah awal kelahiran Islam. Kita boleh setuju atau tak setuju dengan temuan ini, tapi itulah yang ada. Hal lain juga yang penting dari gerakan ini adalah pentingnya metodologi. Jadi dalam melakukan studi keislaman, tidak lagi hanya bersandar pada literatur muslim, tapi menggunakan literatur di luar dunia muslim, melalui ilmu sejarah, bahkan melalui juga studi-studi arkeologi, melalui studi cara membaca tulisan-tulisan prasasti di luar literatur dunia muslim. Nah, keempat, ini yang sering juga disebut, dan kebetulan juga mengenai saya, ini adalah studi-studi mengenai agama di era Google, yang saya juga sudah membuat bukunya, sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Satu, mengenai spirituality of happiness. Kedua, evolving perception of religion. Betapa sekarang kita berada di zaman yang berubah, yang menafsirkan agama secara berbeda dengan munculnya aneka metodologi dan literatur baru. Ini antara lain satu pendekatan kuantitatif dalam memahami agama. Jadi berbeda dengan era Cak Nur yang memahami agama secara kualitatif. Sekarang ini banyak dikembangkan survei-survei secara global untuk memahami bagaimana publik memahami agama dalam hubungannya dengan isu-isu lain secara kuantitatif. Banyak juga digunakan di sini temuan-temuan neuroscience dan positif psikologi dengan prinsip-prinsip human rights. Buku yang saya karang ini ada dua, bahkan ada lagi satu buku lain, itu tentang jalan demokrasi dan kebebasan untuk dunia muslim. Juga sudah direspon oleh banyak tokoh-tokoh, banyak akademisi. Salah satu yang saya ingat di sini, Budi Munawar Rahman juga ikut memberikan komentar yang menurutnya ini DNIJA membawa revolusi Kopernikan dalam pemikiran agama, karena ia membawa tradisi baru, mengkonstruksi pemikiran agama berdasarkan riset, ilmu pengetahuan, dan data sejarah. Ini pernyataan Budi. Juga Budi sempat menyatakan bahwa paham agama di ruang publik yang dikembangkan DNIJA lebih canggih dibandingkan pemikiran sekularisasi Nurcholish Madjid. Cak Nur menyandarkan pemikirannya pada paham teologis tahun 70-an, sedangkan DNIJA bersandar pada riset ilmu pengetahuan yang intensif dan ekstensif di abad 21. Komentar dari Budi, nah inilah beberapa temuan yang didapatkan dari studi-studi kuantitatif tentang agama. Jadi metodologinya sudah sangat berbeda, tidak lagi kualitatif tapi kuantitatif, dan juga dengan menggunakan temuan-temuan dari arkeologi, temuan-temuan dari neuroscience, dan positif psikologi. Nah, ini salah satu temuannya bahwa top 10 negara yang paling tidak korup. Jadi ada cara menghitungnya melalui Transparansi Internasional. Di negara yang paling tidak korup, agama tak dianggap penting. Nah, ada 10 negara yang dipilih di sini, ada New Zealand, Denmark, Finlandia, Singapura, termasuk juga Jermani. Di 10 negara ini dianggap tingkat korupsi yang paling bersih. Tapi di negara ini bagi penduduknya agama tak lagi penting. Bahkan Denmark menyatakan hanya 19% dari populasi penduduk Denmark menyatakan agama penting.
Di New Zealand hanya 33%. Di Finlandia hanya 28%. Nah, ini semua hanya bisa disimpulkan karena studi kuantitatif tadi. Karena segala hal itu dibuatkan angkanya sehingga bisa kita kerjakan untuk melakukan perbandingan. Berikutnya juga, ini hal sebaliknya. Di negara yang agama dianggap penting, justru pemerintahannya termasuk korup. Tak hanya Islam, tapi di berbagai agama lain. Disebut di sini, di India. Di India situ, agama Hindu, 90% populasi menganggap agama penting. Tapi India berada di ranking 80 negara yang bersih. Jadi ranking India tidak masuk 10 besar negara yang bersih secara korupsi, tapi di ranking 80, ranking menengah ke bawah. Hal sama di Filipina. Filipina ini Katolik, 96% penduduk mengatakan agama itu penting, 96%. Tapi ranking Filipina itu dia di 113. Ia berada di papan tengah dan papan bawah dari negara yang bersih. Hari sama dengan Arab Saudi, di mana 93% menyatakan Islam itu penting, ranking 51. Thailand yang menyatakan agama Buddha penting, 96%, tapi rankingnya 101. Indonesia yang menyatakan Islam penting, 97%, tapi ranking kita 85. Kita melihat data dua negara yang dianggap sangat bersih dari korupsi, tapi menganggap agama tak lagi penting. Sementara negara yang menganggap agama ini penting, tapi ternyata pemerintahannya tidak bersih. Pemerintahannya korup. Ini data temuan yang mencengangkan dan hanya bisa kita peroleh dengan metodologi kuantitatif. Ini hal lain juga yang muncul adalah bahwa Christmas, Natal dirayakan tak hanya oleh agama-agama Kristen, tapi mereka yang bukan agama Kristen pun ikut merayakan Natal. Mereka yang bukan Muslim pun sekarang ini banyak yang ikut merayakan bulan Ramadan. Ini era di mana semua agama dianggap kekayaan kultural milik bersama. Di era ini pula bisa kita lihat bahwa muncul pula yang kita sebut era agnostik spiritual, yaitu mereka yang masih ingin mendalami spiritualitas, tapi tak ingin lagi berspekulasi soal yang tak mungkin kita ketahui. Tentang dunia akhirat, tentang konsep Tuhan, itu tak lagi ingin mereka sentuh, tapi mereka tetap membuka pengalaman spiritual dan tak ingin dibatasi oleh satu doktrin agama saja, tak ingin dibatasi oleh satu tafsir agama saja, dan mereka terus mencari meaning of life, tapi dengan narasi ilmu pengetahuan. Jadi sahabat, itulah kita lihat 4 pemikiran yang sekarang ini menjadi embrio yang mungkin membesar, mungkin dia mati, tak pernah kita tahu ke depannya. Tapi 4 ini justru sangat berbeda, mulai dari tadi Budi Munawar Rahman dengan pelestari pikiran Cak Nur, kedua juga Ulil yang kembali mengangkat satu literatur klasik dengan cahaya baru dengan metode diskusi virtual, lalu ada Mun M. Shiri yang mengangkat kisah-kisah awal Islam yang berbeda dengan satu pendekatan historicity, bahkan juga menggunakan arkeologi. Yang keempat adalah dari saya sendiri dengan metode yang juga belum pernah disentuh oleh Cak Nur, pendekatan kuantitatif dengan statistik dalam memahami agama dan dihubungkan dengan isu-isu penting lainnya. Dengan gambaran 4 embrio ini, tahulah kita bahwa benar adanya bahwa agama memiliki 1000 nyawa, datangnya teknologi, datangnya ilmu pengetahuan tak pernah tuntas membunuh agama, karena ia terus dihidup-hidupkan dengan tafsir baru, dengan cara pandang yang baru. Salam.